Katanya keren, katanya hebat, katanya punya power. Kok bayar buzzer? Aduh, buzzernya buzzer murahan lagi. Konflik masa lalu Ahmad Dhani dengan Maya Estianty sampai menyeret anak dari Dhani yang tak tahu apa-apa, yaitu Safia Ahmad. Seorang psikolog bicara di media sosial dan ikut campur tentang berita viral itu hingga menyinggung Safia Ahmad. Sampai-sampai hal itu bikin Ahmad Dhani panas karena menilainya sebagai pembulian terhadap sang anak. Al-Ghazali ikut-ikutan ayah siap jadi garda terdepan buat melindungi sang adik. Sementara El Rumi dan Dul Jalani memilih untuk tidak berkomentar soal hal ini. Dan kini, Lita Gading harus berhadapan langsung dengan laporan hukum. Apakah yang dilakukan Lita Gading hanya bentuk kritik terbuka terhadap Ahmad Dhani? Atau benar-benar pembulian terhadap anak? Awalnya, tidak ada yang menyangka nama Ahmad Dhani kembali jadi sorotan ketika ia mengunggah video yang menyinggung soal masa lalu bersama Maya Estianty. Tak berselang lama, psikolog tanah air bernama Lita Gading muncul di media sosial dan memberikan komentarnya tentang Ahmad Dhani yang suka membahas-bahas masa lalu keluarganya dan dipublikasikan di ranah media sosial. Aduh, berulah lagi tuh di podcastnya Densu. Aduh, gimana sih wakil rakyat kita yang satu ini? Mau dibawa kemana? Sampai akhirnya, psikolog Lita Gading mengunggah video di media sosial pribadinya untuk memberikan kritik kepada Ahmad Dhani yang menurutnya tidak baik membahas masa lalu terus-menerus. Menurutnya, Ahmad Dhani lebih baik memikirkan kondisi anaknya dengan Mulan Jamila, yakni Safia Ahmad. Berikut video selengkapnya. Guys, lagi rame nih soal Ahmad Dhani. Katanya dia bikin satu kompilasi tentang keburukan-keburukannya atau fitnah-fitnahnya Bunda Maya. Seharusnya ya, nih kalau boleh saran, Dhani, kalian jangan salfok kayak ini jerawat. Menurut saya nggak usah lah kalian itu seperti itu. Masa lalu biarlah berlalu. Mau kalian bersihkan seperti apapun, kondisi kalian itu sudah tercatat di seluruh jejak digital. Oke? Jadi, kalau kalian memang tujuannya mau membersihkan ini dari anak Anda, itu justru akan melukai banyak pada diri anak Anda sendiri gitu loh. Itu secara tidak langsung tertanam di dalam diri Safia tentang apa benar pertanyaan-pertanyaan, dan secara legitimasi anak ini sudah disahkan dalam arti dibenarkan oleh diri kalian sendiri gitu loh. Justru kalian itu menaruh lubang di dalam hati anak tersebut gitu. Please, jadi kalau menurut saya, sayangi anak Anda tidak dengan cara seperti ini. Ya, ini secara psikologis loh. Jadi kalau kalian sayang sama anakmu, terutama anakmu yang perempuan, ini akan membekas sampai kapanpun. Sanksi sosial itu kuat sekali karena Anda dua-duanya public figure dan sudah tercatat semuanya di media sosial maupun di media manapun. Ya, baik elektronik maupun TV, maupun majalah, maupun koran, mau online dan sebagainya. Itu sudah bisa dan sudah ada track recordnya. Kalau menurut saya, dengan Anda melakukan satu serangan-serangan terus kepada Bunda Maya, itu justru akan memperkeruh. Percaya sama saya. Jadi tolong ya, Ahmad Dhani sama Wulan, tolong Wulan jangan terlalu, ini pasti ada intervensi di antara dia gitu loh. Kenapa gue diginiin terus? Kenapa gue disudutin terus? Mungkin itu pasti gitu. Karena suami istri itu pasti ada kontakan dong. Ya kan? Jadi, please stop. Gak usah mengklarifikasi atau membuat satu peluru-peluru membuka luka lama gitu. Kasihan lah Safia. Benar, aku kasihan sekali sama dia. Kalian itu kan anggota dewan. Dua-duanya loh anggota dewan. Saya juga bingung loh. Ini cara memilihnya gimana nih Gerindra nih. Saya bersuara seperti ini, please deh. Oke, jadi kalau menurut saya, tolong dibatasi, jangan sampai mempermalukan partai Anda. Oke, jadi menurut saya sekali lagi, cara Anda menyayangi anak Anda tidak dengan cara seperti ini. Publik itu sudah membentuk satu image tersendiri kepada Bunda Maya. Seperti apa perlakuanmu pada saat itu.
ya, itu jejak digital dan sudah disahkan oleh mulut anak-anak Maya sendiri, Eldul. Itu dia sudah ada bahasa secara verbal menyatakan di media juga bahwa bagaimana perselingkuhan Anda pada saat itu, perceraian Anda pada saat itu. Jadi sulit kalian mau memperbaiki diri Anda sekarang ini, please dengan cara yang elegan. Kasihan Safea, please, saya hanya fokus kepada Safea karena dia adalah anak yang masih butuh perkembangan dan perhatian dari kalian berdua. Oke? Ya, saya bicara secara pribadi dan saya bicara secara profesional agar ini diperhatikan dengan baik. Cara Anda menyerang seperti ini, membuat kompilasi dan sebagainya, itu bukan tindakan bijak. Menurut saya sangat-sangat salah. Oke? Please perbaiki dengan nama baik, perbaiki dengan segala sesuatu prestasi baik di dalam pribadi maupun di dalam partai Anda, di dalam komisi Anda. Buatlah nama itu harum. Jangan sekali-kali lagi terlalu arogan. Please, ini adalah sebuah tindakan arogan loh. Ya, jadi jangan merasa tersudutkan karena saya bicara di sini sebagai pandangan untuk perkembangan anak Anda. Oke? Salam, Rita Gading. Pernyataan ini sontak jadi viral hingga terdengar di kuping Ahmad Dhani sendiri hingga merasa kepanasan. Kemudian, Ahmad Dhani melakukan laporan kepada polisi karena menganggap bahwa Lita Gading telah melakukan bullying atau perundungan terhadap anaknya. Indikasi beberapa akun yang salah satunya itu ada akun Lita Official, ya, Lita Gading. Ya, di situ kita lihat di video yang beredar masyarakat itu menampilkan foto anak di bawah umur, juga kemudian nama anak atas nama SA, ya, yang memprovokasi persoalan stigma orang tuanya dipersoalkan dan sebagainya, ibu seolah-olah membenarkan tindakan netizen membuli anak yang bersama. Dan ini sangat melanggar, ya, bukan hak anak, ini melanggar hak anak dalam pelindungan, hak anak mendapatkan privasi, hak anak untuk tidak diliput oleh media, dipublikasi, apalagi berdampak pada psikososialnya. Nah, ini diatur semuanya, ada ancaman pidananya di Undang-Undang Perlindungan Anak. Begitupun ada ancaman pidananya di undang. Ini masuk pada kategori sini. Nah, ini yang harus kita selamatkan. Nggak boleh ini ke depan terjadi lagi hal-hal seperti ini. Ini perlu ada efek jerah, apalagi yang berbicara orang-orang yang punya tingkat teduh. Nah, ke depan selain KPAI 2 hari dari sekarang saya akan melakukan. Bukan cuma Dhani saja yang melapor, Al Ghazali sebagai kakak juga ikut melaporkan Lita Gading dan siap menjadi garda terdepan untuk melindungi sang adik tiri. Namun, aksi Al Ghazali itu malah dijulitkan oleh Lita Gading. Al Ghazali ikut melaporkan saya. Nggak apa-apa, itu hak dia kok, ya kan? Dia nggak tahu karena takut sama bapaknya, padahal dia juga menyakiti hati ibunya. Benar nggak sih? Iya, tapi jangan juga digituin guys, kasihan lah. Biar bagaimanapun juga dia dilema loh. Ya kan? Kesini bapak, kesini ibu, kesini adik. Nah lo, gimana dong? Ya kan? Aduh, yang penting jangan sampai ada macam-macam atau ada indikasi-indikasi lain untuk persiapan tahun berikutnya dari DPR seperti Vero gitu maksudnya. Akan tetapi, adik kandung dari Al Ghazali, yakni El Rumi dan Dulu Jailani memutuskan tidak berkomentar terkait masalah tersebut. Apakah kamu nggak datang karena fokus untuk latihan atau gimana, El? Iya, sebenarnya ya. El, gimana mungkin? Saya no comment aja lah. Kenapa ayah memilih no comment? Seperti apa ya? Jelas biarkan Al sebagai kakak pertama sama ayah yang mengambil tanggung jawab. Tapi Mungkin ada obrolan keluar. Bahkan, El Rumi dan Dulu Jailani malah bertemu dengan Lita Gading di sebuah stasiun televisi. Mereka terlihat santai, mengobrol soal kesehatan mental bagi setiap orang. Momen ini direkam oleh Lita Gading sendiri. Hai, ini ketemu lagi nih dengan cowok ganteng yang keren, milenial. Kesehatan mental itu penting ya. Menurut kamu Pak, bagaimana kesehatan mental itu? Kesehatan mental itu sangat penting karena itu nanti mempengaruhi
decision making seseorang juga. good, pinter. Dan dari decision making itu nanti mempengaruhi ke semuanya. Kedewasaan dan cara berpikir ya luar biasa tuh kan. Jadi memang tidak semuanya anak muda itu punya pikiran. Mereka maju loh. Keren, makasih banyak ya. Sama-sama, Mari. Oke, ya. Nih sekarang lagi ada anak muda yang keren-keren nih. Ini Mas Dul, ini juga Mbak Tisa. Ayo gimana? Apa pendapat kalian tentang kesehatan mental? Pentingnya kesehatan mental untuk seorang Dul. Bagi aku mungkin di Indonesia ini mungkin agak sedikit tabu ya. Mungkin orang ke psikolog, ke psikiater dibilang orang gila, padahal nggak juga gitu. Benar. Bagi saya kadang kita memang memerlukan ahli dalam ahlinya ya, ahli jiwa ya. Ya itu sama aja kayak ini sih, perawatan wajah, perawatan rambut. Nah kadang kita juga kadang-kadang kan jiwa ini kan kadang juga jerawatan, dikasih skincare ya Iya sama bener psikolog. banget, betul banget, keren. Berarti dia orang yang sering main ke luar negeri. Enggak lah. Jadi memang betul bagus banget, itu punya mindsetnya udah bagus banget. Dan Mbak Tisa gimana Mbak sayang? Kalau menurut aku kesehatan mental tuh lebih penting dari apapun sih gitu, dari omongan keluarga, dari omongan kekasih, omongan teman, dari gaji yang kita punya, dari pekerjaan kita, itu lebih penting dari segalanya karena biar bagaimanapun apa ya, perasaan tuh lebih penting. Wow, keren banget ya. Mereka Jangan main-main sama perasaan. Tuh, Dan jangan main-main sama kesehatan juga. Keren banget ya. Ini anak muda milenial yang luar biasa, yang open minded, yang bisa memberikan satu contoh yang baik untuk kita semua ya. Amin. Oke, makasih ya Mas Kembali Dul. kasih. Thank you sayang. Terima kasih ya. Lalu bagaimana respon psikolog Lita Gading? Melalui kuasa hukumnya, pihak Lita Gading mengatakan kalau yang dilakukan Lita adalah bentuk edukasi tentang kesehatan mental anak dan tidak ada bukti perundungan. Ya, kok media di berita di Tribun, ada di Tribun di lain-lain, teman-teman bisa cek di Google kok. Banyak media yang memberitakan itu. Kenapa klien kami yang dilaporkan? Ada apa klien kami yang dilaporkan? Harusnya dia melaporkan dong, media-media yang mengupload anaknya, mengupload berita ini. Klien kami hanya menanggapi secara akademisi, sebagai akademisi ya. Saya ulangi lagi, sebagai akademisi untuk edukasi. Sebagai akademisi untuk edukasi, please deh. Klien kami ini bukan penjahat. Klien kami ini tidak melakukan kejahatan yang luar biasa. Dan klien kami ini kami pastikan tidak akan mengatakan minta maaf. Minta maaf untuk apa? Klien kami tidak akan minta maaf. Karena untuk meminta maaf untuk apa? Apakah karena dia mohon maaf memiliki power sebagai Dewan Pengkhianat Rakyat, maksudnya Dewan Perwakilan Rakyat, mau menggunakan abuse of powernya tidak bisa. Semua harus memenuhi unsur autus reus mens reanya. Dan sudah disampaikan di videonya sendiri, mereka pun sendiri mengakui bahwa ini katanya video edukasi. Mereka menganggap itu bukan edukasi, itu kan anggapan mereka secara pribadi, bukan secara undang-undang. Kalau jika di dalam video itu dia mengatakan sudah diatur tentang Konvensi Anak tahun 1989, ini saya terangkan. Konvensi Anak tahun 1989 mengatur tentang perlindungan anak. Apakah pertanyaan saya, apakah anaknya beliau ini mengalami perundungan, mengalami kekerasan? Apakah sudah diperiksa di psikolog? Apakah ada terdampak? Dia sampai tidak bisa sekolah. Klien kami malah mengedukasi agar jangan dibawa anaknya. Coba dia ditonton videonya sampai selesai. Ada 3 video itu. Coba ditonton sampai selesai. Ada 3 video. Malah dia mengedukasi. Please deh, jangan lu bawa anak lu ke dalam permasalahan lu. Karena anak tidak ada masalah sangkut paut dengan orang tua. Ini rekan saya, Ibu Melani Windarsari, punya anak juga. Lita mengaku tidak takut dengan laporan yang dilakukan Ahmad Dhani dan Al-Ghazali. Malah, Lita sempat-sempatnya menyinggung Ahmad Dhani yang menggunakan banyak buzzer untuk menghujat dirinya di media sosial. Katanya keren, katanya hebat, katanya punya power. Kok bayar buzzer? Aduh, buzzernya buzzer murahan lagi. Udah keciduk loh 2 orang. Hati-hati. Hati-hati. Hati-hati.
Selain itu, Ahmad Dhani sendiri mengaku tidak akan membuka ruang mediasi terhadap laporannya yang menyangkut pihak Lita Gading. Dhani merasa karena Lita Gading adalah seorang psikolog profesional, seharusnya bisa menghindari perbuatan seperti perundungan terhadap anak. Membuka ruang mediasi nggak pada komunikasi dengan Lita Gading, mungkin permohonan maaf? Nggak ada. Karena dia sudah mengaku sebagai psikiater, psikolog, itu masih media lah. Kalau netizen yang pendidikannya rendah, ya kita maafkan ya. Beberapa sudah kita hubungi, kita identifikasi, dan udah banyak yang minta maaf. Itu karena kita lihat ya TKW, ya oke lah kita masih maaf gitu ya. Ada yang banyak yang dari mereka yang memang pendidikannya rendah, yang kita maafkan. Tapi kalau mereka udah ngakunya psikiater, psikolog, nggak ada. Berarti tutup pintu maaf. Nggak ada. Komunikasi ya, Pak? Ini untuk pembelajaran buat ke depan supaya kita sebagai masyarakat yang berpendidikan lebih daripada mereka harus melindungi anak daripada kekerasan terhadap anak, baik psikis maupun fisik. Hingga sekarang, kasus ini belum selesai. Apakah laporan Ahmad Dhani akan diterima oleh hukum? Atau justru dibalas oleh Lita Gading dengan langkah hukum balik? Yang pasti, konflik ini telah membuka mata kita bahwa kadang yang paling jadi korban adalah mereka yang tak bersuara, yaitu anak-anak. Kami akan terus memantau dan mengabari kalian. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Sampai jumpa di Kupas Tuntas Berita Hiburan selanjutnya bersama Igini.